Perkenalkan, nama saya Bernadine. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir desain berbasis riset saya yang berjudul Perancangan Pusat Penanganan Bencana Kebakaran terintegrasi dengan tempat evakuasi banjir di Kalideres. Selamat menyaksikan. Latar belakang penelitian ini adalah Jakarta yang sering mengalami fenomena bencana banjir. Bencana banjir yang terjadi pada bulan Januari di awal tahun 2020 memenuhi hampir seluruh wilayah Jakarta. Bencana banjir juga terjadi pada bulan Februari di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Selain banjir, berdasarkan data dari BNPB, Jakarta juga sering mengalami bencana kebakaran. Bencana kebakaran paling sering terjadi di wilayah Jakarta Barat, lebih tepatnya di Kalideres dan Cengkareng. Dampak dari bencana mengakibatkan rumah rusak dan korban terdampak, sehingga memerlukan tempat evakuasi atau mengungsi. Wilayah Kalideres paling rawan terkena banjir dan kebakaran, sehingga diperlukan integrasi beberapa layanan penanganan bencana agar dapat merespon bencana dengan tanggap, baik, dan cepat, dalam bentuk sebuah pusat penanganan bencana kebakaran yang terintegrasi dengan tempat evakuasi banjir. Integrasi kelembagaan dan integrasi ruang. Pada integrasi kelembagaan, terdapat Pusat Pengendali Operasi Gawat Darurat (IOC) yang bertugas menerima laporan dan menyampaikan ke Damkar PB sebagai lembaga yang menangani karena tidak hanya bertugas untuk pemadaman tetapi juga untuk menangani bencana lainnya. Damkar PB perlu menjalankan operasi seperti dalam bagan berikut dalam waktu 15 menit. Kemudian, warga yang dievakuasi bisa tinggal sementara ke tempat evakuasi yang harus memenuhi kualitas yang dibutuhkan manusia dan disesuaikan dengan kapasitas, keadaan tapak, dan visi untuk penyembuhan serta berdasarkan perilaku manusia terhadap lingkungan. Integrasi ruang. Terdapat organisasi dasar ruang dan organisasi spasial yang dapat dikomposisikan dengan prinsip organisasi ruang berdasarkan fungsi ruang hingga dapat disimpulkan terdapat integrasi kelembagaan dan integrasi ruang seperti pada diagram. Analisis preseden. Preseden pertama adalah stasiun kebakaran dan kantor di Tianfu New District yang memiliki sirkulasi linear melingkar bagi publik, terbagi menjadi bangunan utama dan lapangan latihan. Komposisi pengintegrasian ruang area dengan hierarki primer diletakkan di lantai bawah yang memerlukan akses yang cepat. Area dengan hierarki sekunder dan tersier diletakkan pada bagian atas bangunan primer. Preseden kedua adalah tempat evakuasi sementara di Jepang, yang memiliki modul 2x2 dari tabung kertas dan kain untuk memberikan privasi selama mengungsi. Menggunakan ruang-ruang multifungsi seperti lapangan dalam sekolah dan juga pada rumah perawatan orang tua. Kesimpulan preseden berupa ruang-ruang yang dapat diintegrasikan dan jenis organisasi ruang yang dapat digunakan. Dari kesimpulan teori dan preseden dapat disimpulkan terdapat integrasi kelembagaan, integrasi ruang, dan integrasi terhadap konteks. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah survei dan observasi tapak. Survei dilakukan ke pemadam kebakaran sektor Kalideres dan beberapa warga RW 03 yang menjadi korban banjir. Dapat disimpulkan agar menjadi pusat penanganan bencana yang dapat diintegrasikan dengan tempat evakuasi yang nyaman, maka area tempat tidur terpisah dengan area bersosialisasi. Area tempat tidur memiliki pembagian ruang yang lebih fleksibel berdasarkan jumlah anggota keluarga. Pencahayaan dan ventilasi menjadi faktor utama yang didukung dengan pemandangan dan penghijauan. Terdapat fasilitas tambahan berupa ruang ibadah, ruang olahraga, ruang belajar, ruang hiburan, dan klinik kesehatan. Jumlah pengguna sekitar 180 orang dan dimensi sebagian ruang disesuaikan dengan tempat evakuasi sementara. Analisa tapak. Wilayah Tegal Alur yang dekat dengan Kali Kamal merupakan wilayah yang paling sering terkena bencana banjir. Tapak berada pada RW 02 yang tergolong aman namun dekat dengan RW 03 yang membutuhkan tempat pengungsian karena lebih rawan banjir akibat sebagian rumah warga berada tepat di samping kali. Tapak bisa diakses dengan berjalan kaki selama 7 menit dan kendaraan selama 5 menit. Penanganan bencana di Tegal Alur belum memadai bagi warga. Lokasi tapak berada di samping jalan utama di tengah wilayah Tegal Alur supaya akses merata dan dapat menjangkau seluruh wilayah. Dari RW 03 ke RW 02, warga tetap bisa beraktivitas dan berjalan saat ketinggian air masih rendah. Tapak berada pada kawasan industri dan pergudangan, yang dekat dengan kawasan hunian pada sisi barat. Konteks sekitar tapak terdapat musola, tempat pengolahan bambu, dan rumah makan. Tapak berada di samping jalan utama, yang terhubung dengan RW 03 dan RW 11 yang sering digunakan oleh pedestrian tetapi tidak terdefinisi dengan jelas. Tapak seluas 2088 meter persegi yang berada tepat di samping jalan raya yang menyebabkan polusi suara dan polusi udara, arah matahari dan arah angin.
Arah angin paling cepat dan sering terjadi dari arah timur dan barat. Konsep perancangan, integrasi dengan konteks. Strategi tapak digunakan untuk mengatasi masalah pada tapak. Hasil analisis tapak berupa konsep tapak mempengaruhi peletakan massa bangunan pada tapak. Massa bangunan pada tapak memiliki lahan hijau, area siaga dan publik yang dipisah agar tidak mengganggu pemadam. Tempat evakuasi diletakkan pada sisi yang dekat dengan kawasan hunian. Massa dengan fungsi primer diletakkan pada lantai dasar, sedangkan sekunder dan tersier di atas. Massa bangunan dipisah untuk sirkulasi udara. Terdapat dua alternatif peletakan massa. Massa pertama diintegrasikan bersebelahan, sedangkan massa kedua diintegrasikan dengan grid. Integrasi ruang. Standar dan kebutuhan ruang bisa diintegrasikan sebagai berikut. Pembahasan integrasi ruang menjadi katalog ruang. Terdapat 1. Area kantor IOC, 2. Area siaga, 3. Area administrasi, 4. Area lapangan luar dan parkir, 5. Area asrama, 6. Area istirahat. Yang ke-7, area fasilitas pendukung dan tempat tinggal sementara. Saat terjadi bencana, maka lapangan akan berubah fungsi menjadi area tempat tidur dan fasilitas pendukung lainnya. Integrasi konteks. Menggunakan material lokal di sekitar tapak yaitu bambu. Pada perancangan, bambu akan dijadikan fasad agar terdapat kontras antar bangunan di sekitarnya dan lebih mudah dipahami warga. Fasad bambu tidak hanya berfungsi untuk peneduh matahari, tetapi pada bagian eksterior dapat dijadikan rakit bambu, dan pada bagian interior dapat dijadikan untuk unit tempat tinggal sementara, yang berfungsi untuk memberikan privasi dengan dimensi yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Rakit bambu juga memiliki dimensi yang lebih sempit dari perahu karet, sehingga bisa digunakan untuk ke dalam jalan perumahan yang sempit. Detail bambu yang digunakan sederhana agar mudah dibongkar pasang menjadi modul-modul. Penerapan konsep integrasi pada masa bangunan. Dapat dilihat dari side plan, terdapat perbedaan jalur sirkulasi publik dan pemadam, agar tidak mengganggu akses pemadam saat keadaan darurat. Perspektif dari jalur pejalan kaki. Tempat evakuasi diintegrasikan pada lantai atas agar dapat terlihat dari jauh. Lantai dasar, terdapat perbedaan hierarki fungsi, maka area administrasi dan area istirahat dibedakan ketinggiannya. Perbedaan ketinggian dan jarak antar massa membuat sirkulasi udara dapat tersebar ke seluruh area tapak. Lantai atas. Integrasi area lapangan dalam dengan area lainnya melalui ruang fasilitas pendukung sebagai ruang transisi. Sirkulasi umum dan privat. Terdapat perbedaan ketinggian untuk membedakan jalur sirkulasi umum dan privat serta hierarki fungsi ruang. Sirkulasi IOC terintegrasi dengan sirkulasi publik karena tidak membutuhkan akses langsung ke kendaraan. Sirkulasi secara keseluruhan. Sirkulasi dibedakan untuk area privat dan publik agar tidak mengganggu akses pemadam saat keadaan darurat maupun mengganggu kantor IOC. Sirkulasi publik linear melingkar sampai ke area green roof. Potongan 1. Interaksi yang terjadi dengan adanya interaksi massa yang memiliki ketinggian berbeda dengan konteks dan sirkulasi. Lapangan luar ruang dapat dimanfaatkan oleh publik di luar jam operasional pemadam untuk latihan sehingga bisa digunakan anak-anak untuk bermain. Potongan 2. Perbedaan ketinggian pada masa bangunan juga bermanfaat bagi pencahayaan. Dampak perancangan akhir. Orientasi bangunan. Bidang timur barat lebih kecil untuk mengurangi panas matahari. Tampak bangunan harus mudah dikenali. Sebagian berwarna merah dan biru sebagai identitas pemadam dan terintegrasi dengan bambu untuk menunjukkan pusat penanganan bencana kebakaran yang terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana banjir berbeda dengan pos pemadam kebakaran pada umumnya. Perspektif dari jalur pejalan kaki. Terdapat rem maupun tangga dan bangunan di sebelahnya yang terkesan terangkat atau melayang untuk menunjukkan tempat yang aman karena lebih tinggi dari banjir. Perspektif dari rem tempat evakuasi. Area yang tidak tertutup fasad digunakan untuk melihat jika ada warga yang tertinggal dan perlu dievakuasi. Lantai, dinding, dan sirkulasi. Lantai area privat dan publik dibedakan dari warna material. Area pemadam memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan area publik. Dinding. Pemadam berwarna merah, IOC biru, dan publik dengan beton ekspos yang diintegrasikan dengan bambu. Sirkulasi. Damkar PB dan publik memiliki warna material yang berbeda. Pada lantai dasar, area pemadam berwarna merah berbeda dengan area publik yang menggunakan beton ekspos. Kolom yang terekspos berwarna merah dan berbentuk melingkar agar mudah terlihat dan lebih aman karena tidak bersudut. Pada lantai atas, area IOC berwarna biru. Area lapangan dilapisi dengan lantai parket agar permukaan halus tapi tidak licin dan tidak sekeras beton. Sirkulasi. Area green roof lebih luas pada akhir perancangan sehingga terdapat tambahan rem dan sirkulasi diberi railing agar aman.
dan pada sisi barat daya diberi fasad agar tidak panas dan lebih aman. Penggunaan bambu pada akhir perancangan. Fasad eksterior pada sisi barat daya, rakit bambu dan railing, rem, fasad interior dan siling lapangan, modul unit tempat tinggal sementara, bentuk atap dan bukaan. Bentuk atap miring supaya air hujan bisa dialirkan ke bagian belakang bangunan dan diserap kembali oleh tanah. Masa pada bagian belakang lebih rendah agar tidak menghalangi cahaya matahari. Ukuran bukaan disesuaikan agar nyaman digunakan. Terdapat pohon pada area fasilitas pendukung sebagai transisi dari luar ruang ke dalam, serta agar cahaya matahari bisa masuk ke tengah area. Memiliki bentuk atap yang berbeda dengan area di sekitarnya, tetapi ketinggian yang hampir sama. Area privat, khusus damkar PB dan IOC yang beroperasi 24 jam. Terdapat kantor dan ruang pertemuan IOC, parkir khusus pemadam dan area siaga, serta area ruang tidur pemadam. Area publik dapat digunakan sehari-hari. Selain lapangan dalam ruang, juga terdapat green roof, area tempat makan, klinik, dan lapangan luar ruang. Lapangan dalam ruang dapat dipakai publik maupun pekerja untuk berolahraga. Struktur lapangan pada lantai bawah menggunakan beton karena beton memiliki kuat tekan yang tinggi, tidak berkarat dan aman saat terjadi kebakaran. Sedangkan pada lantai atas menggunakan struktur baja karena lebih ringan dan memiliki kuat tarik yang lebih baik dari beton. Saat bencana, maka lapangan dalam ruang berubah fungsi menjadi tempat evakuasi sementara. Modul-modul fasad diintegrasikan menjadi unit tempat evakuasi. Saat kapasitas sudah melebihi 70 orang, maka siling dapat diturunkan menjadi lantai 2 pada tempat evakuasi untuk memaksimalkan pengguna. Pusat penanganan bencana harus mudah dilihat dari jalan. Dan harus berbeda dari area sekitarnya agar mudah dipahami warga sebagai tempat evakuasi. Terdapat rem, area parkir, dan tangga menuju area transisi. Dari area transisi dapat masuk ke dalam lapangan dalam ruang, menuju area luar yang terhubung dengan pertama, area tempat makan. Melalui tangga ke bagian bawah, yang bersebelahan dengan area pemakai. Terdapat area administrasi yang terhubung dengan area siaga. Terdapat area parkir khusus pemadam dan ambulan yang menuju area luar. Terdapat klinik dan lapangan luar ruang untuk latihan yang bisa digunakan untuk anak-anak bermain. Kedua, terhubung dengan kantor IOC dengan tangga berwarna biru yang di dalamnya terdapat kantor dan ruang pertemuan. Ketiga, terhubung dengan rem menuju area outdoor. Dan terhubung dengan area green roof. Area green roof dapat digunakan untuk bersosialisasi, bersantai, dan berolahraga. Sekian presentasi saya, terima kasih sudah menyaksikan.